Bab 804. Aku pasti akan melakukan hal yang telah aku katakan. Berisik sekali. Kolden Ye melontarkan satu kalimat, lalu berbalik dengan wajah yang datar sambil memegang telinganya sendiri. Sekali George Kiao pergi, keadaan rumah menjadi bersih. Audrey Han masih masak di dapur, jadi Kolden Ye pun berjalan ke arah pintu dapur sambil melihat ke arahnya. Cahaya lampu di dapur berwarna kuning. Audrey Han mengenakan celemek warna ringan dengan rambut yang diikat di belakang. Cahaya lampu di sana memberikan kelembutan pada dirinya. Melihat Audrey yang seperti ini membuat Kolden Ye merasa kehidupan mereka berdua memang harus seperti ini. Jelas-jelas waktu berkenalan dengannya tidak sampai setengah bulan, Kolden juga sama sekali tidak mengerti dengan wanita yang ada di hadapannya. Tapi dirinya seperti tidak mendapatkan kendali dari otaknya dan selalu ingin dekat dengannya. Ada apa dengan perasaannya ini? Mengapa? Ketika Kolden Ye sedang memikirkan hal ini, Audrey Han sepertinya merasakan sesuatu dan langsung menoleh ke belakang. Untuk apa kamu berdiri di sana? Audrey Han bertanya dengan aneh, apa kamu mau membantu? Meskipun tatapan mata dan ekspresi wajahnya tidak terlihat sangat jelas, tapi Kolden Ye bisa melihat kalau Audrey sedang curiga pada dirinya. Bibir Kolden Ye sedikit bergerak, lalu membuat hatinya merasa tidak berdaya. Dia tidak menyangka, ada suatu hari nanti dirinya akan tidak berdaya di depan wanita, lalu tidak kata-kata yang bisa dia debatkan. Sudahlah, kamu tunggu aku di ruang tamu saja, aku akan segera selesai. Audrey Han mengatakan satu kalimat, lalu berbalik dan melanjutkan pekerjaannya. Kolden Ye. Makanan hari ini sama seperti kemarin, ada sayuran dan juga daging. Audrey Han tahu kalau dirinya hamil, jadi dia tidak akan merugikan dirinya sendiri dalam hal makanan. Kecuali dia merasa sangat lelah dan tidak ada tenaga untuk memasak, barulah dia akan makan dengan sembarang. Biasanya dia masih memiliki sedikit ritual. Dia akan menghabiskan banyak waktu untuk memilih bahan makanan di supermarket, lalu pelan-pelan memasak di rumah, baru menikmati makanannya sendirian. Tapi semua jenis makanan ini sangatlah sederhana bagi Kolden Ye. Bagaimanapun restoran terkenal saja tidak bisa mengundang juru masak keluarga Yuchi, jadi masakan Audrey Han ini hanya makanan rumah biasa. Mereka berdua makan dalam keadaan yang diam. Kolden Ye memakan sup ikan dalam diam sambil melihat wanita yang ada di hadapannya makan, membuat hatinya juga ikut diam. Setelah selesai makan, Kolden Ye ternyata ikut masuk ke dalam dapur saat Audrey sedang mencuci piring, berkata dengan datar, aku bantu kamu. Audrey Han melihat Audrey tidak melipat lengan bajunya, tersenyum berkata, sudahlah, aku takut piring aku dipecahkan oleh kamu, nantinya aku malah harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli piring baru lagi. Kolden Ye memicingkan matanya saat mendengar ini, kamu ragu padaku. Hah? Tidak, aku bukan ragu padamu. Aku hanya merasa CEO Yuchi's Corp tidak seharusnya melakukan hal seperti ini. Selain itu, kamu adalah atasan dan tamu aku, jadi semua ini seharusnya aku yang mengerjakannya. Kamu adalah atasan dan juga tamu. Kata-kata ini membuat Kolden Ye terdiam, setelah digabungkan dengan kata-kata yang dilontarkan oleh George Kiao sebelumnya yang mengatakan kamu hanya atasan dia saja. Jadi kamu tidak mungkin ikut campur dengan urusan pribadi dia, kan? Jadi, di mata Audrey dia hanya atasan dirinya, maka dari itu mengajaknya untuk makan malam. Lalu bagaimana kalau dia bukan atasannya? Bagaimanapun, dia saja tidak menolak George Kiao yang minta makan padanya. Ponselnya tiba-tiba berbunyi, Kolden Ye melihatnya sekilas. Ternyata itu panggilan dari kepala pelayan, jadi dia pun mengangkatnya. Tuan Muda Koldi, Tuan Besar tanya kapan Anda pulang? Kolden Ye melihat Audrey Han sekilas, lalu berkata, segera. Baiklah, Tuan Besar menyuruh Tuan Muda Koldi untuk pulang lebih awal. Iya. Setelah memutuskan panggilan itu, Audrey Han melihat ponselnya, bertanya, apakah keluarga kamu menyuruh kamu pulang? Setelah selesai bertanya,
dia tidak menunggu Golden Ye jawab, dia malah lanjut berkata, sekarang memang sudah malam, CEO pulanglah lebih awal. Kata-kata ini membuat Golden Ye menggerutkan keningnya dan melihat wanita di hadapannya dengan tidak senang. Apa kamu sangat berharap aku pergi? Audrey Han. Dia tentu saja tidak berharap Golden pergi, tapi untuk apa membiarkan dia berada di sini? Dia sekarang sudah sangat tidak sabar menghubungi Siskasu untuk bertanya padanya apakah ada cara yang lebih baik. Karena sekarang dia tidak merasa Golden Ye memiliki reaksi apapun tentang ingatannya. Sikap Golden terlalu tenang saat melihat dirinya. Tidak. Audrey Han sedikit tersenyum, lalu berkata dengan lembut, memangnya kamu akan setuju kalau aku menyuruh kamu untuk menetap di sini? Golden Ye memicingkan matanya saat mendengar ini, lalu melihatnya dengan bahaya. Kamu yakin? Audrey Han mengira Golden akan menolaknya, tapi siapa sangka dia. Audrey memasukkan barang ke dalam dapur, anggap saja aku tidak pernah mengatakan apapun. Kamu harus bertanggung jawab atas kata-kata yang telah kamu lontarkan. Golden Ye melihat punggung Audrey Han, berkata dengan tajam, kalau tidak, jangan katakan keluar. Langkah kaki Audrey Han terhenti, lalu dia melihat Golden sekilas. Bagaimana kalau suatu hari nanti kamu menyadari kalau kamu tidak bisa memenuhi kata-kata yang pernah kamu lontarkan? Dia pernah bilang mau menjaga dirinya dan Glenn, lalu akhirnya dia malah kecelakaan dan melupakan dirinya. Audrey Han bukannya tidak pernah marah padanya, tapi dia lebih kasihan padanya. Siapapun tidak bisa menebak bencana yang ada. Golden Ye langsung memicingkan matanya melihat Audrey Han dengan tatapan yang menyelidiki. Kata-kata wanita ini sangatlah aneh. Aku tidak akan seperti itu, aku pasti akan melakukan semua hal yang pernah aku lontarkan. Audrey Han tersenyum datar, kalau begitu aku akan menunggu tindakan dari kata-kata kamu ini. Sudahlah, sekarang sudah malam, jadi pulanglah. Aku sudah merapikan pakaian kamu yang kemarin, jadi jangan lupa dibawa pergi. Setelah selesai bicara, Audrey tidak menghiraukan reaksi dari Golden Ye lagi. Dia langsung menuju ke dapur, setelah dia selesai merapikan dapur, keadaan ruang tamu sudah kembali tenang. Audrey Han membuka pintu lalu melihat ke arah bawah sekilas, mobil Golden Ye juga sudah menghilang. Sepertinya dia benar-benar sudah pergi. Audrey pun segera kembali ke kamar untuk menghubungi Siskasu. Ketika Siskasu mengangkatnya, dia mungkin sedang menggendong anaknya, karena ada suara anak kecil yang sedang berbicara dari samping. Sekretaris Sumaaf menghubungi kamu dalam waktu malam seperti ini, kamu. Tidak apa Nona Audrey, ada urusan apa? Mama. Audrey Han mendengar suara anak kecil yang memanggil Siskasu, lalu tidak tahan untuk tertawa, benar-benar lincah. Hufet, anak kecil memang sangat merepotkan, setiap hari membuat onar terus hingga aku puisen. Audrey Han mendengar seperti ada suara orang berdiri di balik telepon, Siskasu sepertinya sedang membujuk anaknya, lalu keadaan sekitar seketika langsung hening. Nona Audrey, apa ada hal yang ingin kamu tanyakan? Iya. Audrey Han menceritakan kejadian yang terjadi akhir-akhir ini, lalu berkata, aku rasa dia sepertinya tidak memiliki reaksi yang berlebihan, bukankah katanya akan ada sebuah rangsangan yang kuat jika berinteraksi dengan orang yang dikenalnya. Tapi mengapa aku rasa, dia sepertinya tidak mengingat aku sama sekali. Siskasu berpikir sejenak, lalu berkata, sebenarnya hal ini tidak bisa dipastikan, hanya masalah probabilitas, selain itu. Jika aku dengar dari cerita kamu, kalian sepertinya tidak berinteraksi dengan sangat dekat kan? Bersambung.